Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang menyerang Innocent Zero karena sikapnya yang kejam terhadap Domina. Sementara di saat Mas masih bertarung melawan Innocent Zero, tanpa terduga, tiba-tiba saja Dom juga muncul di sana dan langsung menggantikan Innocent Zero untuk menghadapi Mas. Hingga membuat Mas harus terluka dan tubuhnya jadi kram akibat terlalu sering melepaskan gelangnya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang putra keempat Innocent Zero bernama Delisaster yang sedang meminum darah elf untuk panjang umur setelah dia berhasil mengalahkan mereka. Namun tidak berselang lama ketika Deli masih menikmati minuman darah itu, Selwar pun kemudian datang menemuinya untuk menyampaikan pesan dari Innocent Zero bahwa ada panggilan untuk berkumpul di Castle Magor. Mendengar hal itu, awalnya Deli sempat menolak panggilan tersebut dengan alasan sepertinya itu akan merepotkan baginya. Tapi setelah Selwar menjelaskan bahwa panggilan ini sangat penting karena ayah mereka sendiri yang memerintahkan, pada akhirnya Deli pun setuju dan langsung menjambak rambut Selwar sembari mengatakan kalau dia hanya bercanda saja. Akan tetapi, kalau ternyata ini adalah urusan yang tidak penting, maka dia akan membunuh Selwar. Sesaat kemudian kita pun dapat melihat Deli dan Selwar yang sudah sampai di suatu ruangan yang terletak di Castle Magor. Selwar menceritakan Domina telah kalah dalam kompetisi ujian Visioner Suci. Untuk seseorang setingkat dirinya kalah dari Visioner itu mungkin tidak akan mengherankan. Tapi masalahnya, seseorang yang berhasil mengalahkannya itu adalah Mas Bander yang tidak memiliki sihir. Deli mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan tidak percaya dengan fakta tersebut. Baginya itu sangatlah mustahil dan juga masalah besar. Karena jika Domina memang kalah dengan orang tanpa sihir, bukankah itu artinya Domina sangat lemah sekali? Lalu ketika Selwar mendengar Deli, ia mengatakan tidak ada gunanya membahas soal ini karena berdebat hanya akan menambah stres, dan stres itu tidak bagus untuk kulit. Di dalam benaknya Selwar pun kemudian berkata, bicaranya besar sekali, tapi dia memang terkenal sangat angkuh. Dia berhasil mengalahkan 50 kesatria elf terkuat hanya sendirian saja, di mana para elf itu adalah spesies yang dikenal akan ketangguhan mereka. Kekuatan Visioner Suci jauh di bawah Delisaster, jadi tidak heran jika dia bersikap songong seperti ini. Sementara di saat Selwar baru selesai mengumumkan tentang Deli, sontak dia pun malah langsung dikejutkan dengan putra ketiga bernama Epidem yang tiba-tiba muncul di sana tanpa disadari oleh siapapun. Epidem adalah seorang penjahat yang sangat menyukai puding sampai jadi obsesi. Bahkan bisa dikatakan kesukaannya terhadap puding hampir sama dengan Mas yang menyukai kue krim. Selwar kemudian meminta maaf kepada Epidem karena dia telah dipaksa kembali lebih awal setelah dikirim untuk memusnahkan para giant. Namun ketika Selwar mendengar Epidem menjawab soal itu sudah beres, lagi-lagi Selwar pun semakin dibuat terkejut dengan kekuatan Epidem yang ternyata sudah membereskan semua giant itu dalam waktu yang singkat. Padahal para giant itu memiliki tubuh yang besar seperti benteng. Selanjutnya setelah Selwar baru selesai bicara dengan Epidem, sekali lagi dia pun kembali dikejutkan dengan dirinya yang tiba-tiba saja ditusuk dengan pedang hingga membuatnya jadi tampak sangat panik. Tapi di saat dia mendengar putra keduanya bernama Femin bertanya apa kau tertipu, ternyata pedang itu hanyalah pedang palsu karena Femin sang senang melihat ekspresi Selwar yang sungguh lucu saat dia ditikam dengan pedang palsu itu. Namun Femin juga penasaran, kira-kira akan seberapa lebih asik lagi kalau dia menikam Selwar dengan pedang sungguhan. Melihat kejadian itu sontak telah membuat Deli dan Epidem jadi menganggap kalau Femin itu sudah gila dan kakak-kakak mereka memang tidak waras, tidak seperti mereka. Tapi ketika Femin berusaha membuat Selwar jadi sangat ketakutan karena dia memang akan menusuknya dengan pedang. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja tangan Femin langsung ditebas oleh seseorang yang tidak lain dia adalah Dom sang putra tertua. Dom kemudian menyuruh Femin untuk menghentikan perbuatan konyolnya itu. Dia tidak suka membunuh sembarangan, tapi jika Femin mau menyiksanya hanya untuk hiburan, maka dia akan membuat Femin menyesalinya walaupun mereka itu bersaudara. Mendengar ancaman Dom, sontak Femin pun hanya bisa terdiam tanpa bisa membantah sedikit pun ucapan Dom. Bahkan ketika Selwar melihat Dom yang mampu membungkam putra kedua dengan mudah, dia pun juga sangat terkesan dengan Dom karena sihirnya lagi-lagi meningkat. Sementara di saat semua orang sudah berkumpul di ruangan itu untuk memenuhi panggilan dari Innocent Zero, Innocent Zero pun kemudian langsung membuka pertemuan itu dengan mengatakan, sudah jangan berkelahi anak-anak, Domina telah kalah, tapi walau begitu, kita akan tetap teruskan semuanya sesuai rencana. Itu akan dilaksanakan 1 bulan lagi dari sekarang, yaitu pada saat gerhana matahari. Menanggapi ucapan Innocent Zero tersebut, di lain sisi Dom pun juga menambahkan peringatan bagi mereka semua
kalau putra keenamnya itu si adik bungsu mereka yang bernama Mas Bandit telah berkhianat dan waspadalah dengannya. Bahkan walaupun menurut Insenjiro bicara Dom itu cukup tinggi pada musuh yang sudah kalah seperti Mas, di sini Dom tetap saja mengatakan kepada mereka kalau Mas Bandit memang sungguh sekuat itu. Karena meski Mas sendiri mungkin tidak tahu seberapa kuat dirinya, dia tanpa sadar telah menahan dirinya saat bertarung melawan Dom sebelumnya. Dan jika Mas tahu cara untuk membebaskan kekuatannya dari belenggunya itu, Dom sendiri sangat yakin kalau Mas pasti bisa jadi lebih kuat lagi dari sekarang. Hingga hal itu membuat Dom juga ingin bertarung lagi dengannya di situasi yang lebih baik untuk melihat yang terbaik darinya. Mendengar hal itu, ketiga saudaranya kemudian langsung menanggapi ucapan Dom dengan mengatakan bahwa Dom itu selalu saja membuat mereka kaget. Lagi pula menurut mereka, Dom ini juga terlalu memuji Mas yang bahkan tidak bisa memakai sihir. Insenjiro kemudian kembali melanjutkan ke inti pembahasan mereka dari pertemuan ini. Jadi berhubung tongkat permulaan sudah berhasil dimiliki oleh Insenjiro, maka sekarang dia pun meminta kepada keempat anaknya untuk memberikan darah mereka pada jalan menuju kedewaan. Di sini kita pun dapat melihat ada lingkaran dark magic yang terbuka setelah mereka berlima menggabungkan darah mereka jadi satu. Sementara di tempat berbeda yang berlokasi di Akademi Eston saat ini, beberapa hari setelah ujian akhir, ujian seleksi Pichano Suci ditunda karena pencurian tongkat permulaan. Namun hanya beberapa orang yang tahu akan datangnya pertempuran melawan Insenjiro. Yang mana ketika Margaret, Abel, dan Abis sedang berkumpul di suatu ruangan, di sini mereka pun terlihat tengah membahas tentang betapa tidak sopan dan tidak mengesankan para kandidat wakis dalam ujian kemarin. Abis mengatakan dia dengar Abel dan Margaret berhasil membereskan sisa dari para penyihir wakis, tapi tetap penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada rumor kalau Insenjiro telah merencanakan sebuah serangan ke seluruh dunia 1 bulan dari sekarang. Dan itu rasanya sangat jauh sekali dari pertikaian yang ada di dalam sekolah mereka. Hingga di saat Margaret mendengarnya, jujur saja dia sendiri tidak sabar untuk menunggu hal itu. Karena dari sudut pandang objektif, tentunya mereka punya kursi terdepan di pertunjukan kiamat. Dan baginya itu sungguh menegangkan sekali. Sementara di ruangan berbeda yang ada di akademi tersebut, di sini kita pun juga dapat melihat ada Len yang sedang berjalan sendirian sembari bergumam di dalam benaknya. Aku masuk ke Eston demi melindungi adikku. Namun setelah kejadian kemarin, bukan hanya kehilangan tongkat permulaan, tapi kompetisinya juga ikut berakhir. Kalau begini aku tidak akan bisa melindungi Ana dari Insenjiro. Jadi ada yang harus berubah dan aku harus jadi lebih kuat. Lalu tepat ketika Dot juga meluncur di sana untuk mengganggu Len yang sedang fokus memikirkan rencana selanjutnya. Scene pun langsung berganti ke tempat lainnya yang tersembunyi di tengah hutan. Dan di sini terlihat ada Mas yang sedang diborgol sembari bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Dan ternyata yang telah membawa Mas ke tempat ini adalah Ryogan, karena ada seseorang yang bisa menyembuhkan Mas dari luka dan kram ototnya dengan cara yang paling garang. Ryo mengatakan sebagai pria tertampan sedunia, tentunya dia juga harus menjaga junior tertampan juga. Hingga di saat Mas mendengarnya, di sini dia pun juga langsung menanggapinya dengan mengatakan kalau Ryo itu sungguh baik sekali. Terlebih lagi kalau orang itu memang bisa menyembuhkannya, pastinya orang itu adalah orang yang hebat. Ryo menjawab tentu saja orang itu memang hebat, bahkan dia juga sama garangnya dengan kepala sekolah Warburg. Namun di saat Mas bertanya untuk apa dia diikat dengan rantai ini, sontak dia pun malah dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang dibicarakan oleh Ryo tadi, sembari membawa gergaji besi di tangannya. Mas yang saat itu merasa telah ditipu oleh Ryo. Dia pun kemudian mengatakan kepada wanita itu kalau kedatangannya ke sini adalah untuk menyembuhkan kram ototnya. Tapi kenapa wanita itu malah membawa gergaji mesin yang biasa digunakan untuk menebang pohon? Lalu tanpa mempedulikan ucapan Mas tersebut, wanita itu langsung saja mengarahkan gergajinya untuk memotong Mas hingga membuatnya jadi tanpa sang panik. Namun karena setelah itu tidak terjadi apa-apa kepada Mas, sontak Mas pun jadi dibuat ketakutan dan juga bertanya-tanya apakah ada alasan kenapa dia tidak langsung mati setelah terkena gergaji mesin itu. Dan berdasarkan penjelasan dari wanita tersebut, ternyata gergaji mesin ini bukanlah gergaji mesin biasa. Ini adalah gergaji mesin sin yang bisa memotong rasa sakit, lelah dan racun dari dalam tubuh. Tapi walau demikian, ketika gergaji mesin ini memotongmu, rasanya tetap akan sangat sakit. Mendengar hal itu, awalnya Mas sempat menolak untuk disembuhkan dengan metode yang mengerikan ini, dan dia minta dipulangkan saja. Namun setelah wanita itu mengatakan bahwa Mas harusnya sudah sadar kalau Mas tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Mas pun terpaksa membiarkan dirinya dipotong dengan gergaji mesin itu, hingga membuatnya jadi berdarah-darah. Jadi walaupun sesaat Mas memang sempat dibuat pingsan setelah dipotong dengan menggunakan gergaji mesin itu, pada kenyataannya
Ketika Mas sadar ternyata tubuhnya sudah pulih kembali dan dia juga bisa bergerak lagi. Padahal dia kira tadi itu dia sudah mati sungguhan. Melihat hal itu, Ryo pun kemudian memperkenalkan kepada Mas bahwa nama dari wanita ini adalah Meliadol. Di masa jayanya Meliadol itu lebih kuat daripada Mas Walbert. Dahulu kala penyihir terkuat dalam sejarah dan pendiri Brosir bernama Adam telah meninggalkan 3 murid untuk menjaga masa depan dari dunia sihir yang diciptakannya. Mas Walbert adalah orang yang berada di posisi teratas masyarakat kita. Sedangkan murid Adam yang sesat adalah penguasa kegelapan Innocent Zero. Dan dia yang berdiri di hadapan Mas saat ini adalah murid ketiga Adam yang bernama Meliadol. Mas yang mendengar kalau Meliadol itu lebih kuat dari kepala sekolah. Sontak dia pun jadi merasa sedikit ragu apakah itu benar-benar serius. Hingga ketika Ryo mencoba membersihkan debu yang ada di pundak Meliadol. Dan Meliadol juga langsung memukulnya sampai menghancurkan dinding yang ada di ruangan itu. Pada akhirnya Mas pun percaya kalau Meliadol itu ternyata memang kuat. Meliadol mengatakan Ryo sudah memberitahukan semua tentang Mas kepadanya. Dan dari yang dia lihat, diri Mas yang sekarang sudah pasti akan kalah melawan Innocent Zero. Bahkan Mas juga bukan tandingan sang putra tertua yaitu Dom. Di samping itu Meliadol juga menjelaskan kepada Mas bahwa kekuatan kegelapan itu paling kuat di saat gerhana matahari. Dan di saat itulah Innocent Zero akan beraksi. Kondisi ini akan memberi Mas waktu hanya 30 hari sebelum Innocent Zero dan yang lainnya menyerang. Dalam 30 hari setidaknya Mas harus jadi lebih kuat dari Meliadol. Dengan menyelesaikan latihan darinya, Meliadol bisa membuat Mas mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi jika Mas gagal, kemungkinan terburuknya tubuh Mas akan berada dalam kondisi di mana dia tidak akan bisa hidup normal lagi. Jadi setelah Meliadol menjelaskan itu semua kepada Mas, sekarang dia pun ingin bertanya apakah Mas masih mau mempertaruhkan dirinya demi kesempatan untuk berhasil sekecil apapun. Mas yang mendengarnya tidak langsung menjawab pertanyaan Meliadol karena dia tidak tahu kesempatan kecil itu maksudnya seberapa. Hingga ketika Meliadol memberitahunya bahwa Mas hanya memiliki 0,1%, atau dengan kata lain Mas akan gagal 999 kali dari 1000 percobaan. Pada akhirnya Mas pun hanya bisa tertunduk lesu, sembari memikirkan keputusan apa yang akan dia ambil. Dengan resiko sebesar itu Ryo pun juga tahu tentunya ini bukanlah pilihan yang mudah untuk Mas. Namun siapa sangka, meskipun saat itu Meliadol kembali mengatakan kalau Mas tidak perlu mempertaruhkan seluruh hidupnya demi hal ini, karena dia masih sangat muda. Sontak mereka pun malah dikejutkan dengan Mas yang ternyata memutuskan bahwa dia tetap akan melakukannya karena dia punya banyak hal yang harus dia lindungi walau apapun risikonya. Jadi tidak peduli walaupun kemungkinannya untuk berhasil hanya 1 dari 1000, akan Mas pastikan bahwa 1 kemungkinan itu adalah yang pertama karena dia tahu kalau dia pasti bisa. Sementara setelah Meliadol melihat tekad Mas yang sudah bulat dengan kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya Meliadol pun langsung saja mengajak Mas untuk memulai latihannya dari sekarang dalam sisa 30 hari hingga pertarungan terakhir. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.